Selanjutnya Mas Putra. Pimpinan, terima kasih yang terhormat pimpinan Komisi 10 dan para anggota. Saudara Menteri bersama dengan seluruh jajaran, tadi Pak Andreas sudah menyampaikan apresiasi tentang WTP dan tentunya juga kami menyampaikan apresiasi terhadap realisasi penyerapan anggaran yang cukup baik di tahun 2021, termasuk Saudara Menteri juga apresiasi terhadap KIPK kuliah. Ini betul-betul kami rasakan selama reses, bagaimana kami bertemu dengan ratusan anak-anak lulusan SMA yang betul-betul ingin kuliah. Bahkan mereka diantarkan oleh orang tuanya yang cuma bisa pakai baju dan sepatu seadanya, dan mereka betul-betul ingin agar anaknya bisa menempuh jenjang yang lebih tinggi. Dan ini kontras sekali dengan apa yang terjadi di Unila, apa yang kita saksikan di dapil. Bagaimana ini dapil, maksudnya bukan dapilnya NTT Pak Andreas, ini dapilnya nggak jauh-jauh Jakarta Timur. Itu getaran mereka mau kuliah itu, ingin sekali mendapatkan KIPK itu luar biasa. Saya harus melaporkan 700 lebih orang saya temui untuk itu. Dan begitu 3 hari setelah 17 Agustus kita mendapat kabar Unila, itu yang namanya tamparan itu luar biasa. Bagaimana ternyata uang itu bisa bicara, gitu ya. Di tempatnya, episentrumnya peradaban, gitu Prof ya. Epicentrum peradaban itu kan ada di kampus. Ternyata mainnya uang juga. Ya, ini yang membuat saya merinding dan membuat saya sangat kecewa dengan apa yang terjadi terhadap pimpinan Universitas Lampung. Untuk itu, Saudara Menteri, saya juga mengingatkan bahwa Unila ini pernah mendapatkan penghargaan terbaik tahun 2021. Implementasi kinerja anggaran kategori perguruan tinggi negara Badan Layanan Umum. Ya, predikatnya sangat baik. Jadi kalau predikatnya sangat baik, saya bisa bayangkan yang kurang-kurang baik ini seperti apa, gitu ya. Untuk itu, karena waktunya cuma 3 menit, ya, saya hanya menyampaikan langsung saja, konkret-konkret saja. Ini masih dalam kewenangan Saudara Menteri. Saya mengusulkan dan saya meminta proses pendaftaran mahasiswa di Jalur Mandiri harus dibuat transparan, harus dibuat tersistem dan online. Sejak proses rekrutmen, seleksi, pengumuman, daftar ulang sampai proses pembayaran harus terang benderang. Kalau Mbak Agustin mengajarkan saya, katanya ceto. Apa itu Mbak Agustin, ceto? Cetawela-wela. Cetawela-wela, apa itu artinya? Terang benderang. Terang benderang. Mas Menteri sejak awal masuk Komisi 10 selalu membuat semuanya terang, betul? Bahkan BOS pun dibuat terang, sangat terang. Ya, saya mau ini dibuat terang benderang, sehingga jangan ada anak-anak Jakarta Timur, saya nggak tahu, nggak bisa mewakili semuanya, yang terlukai oleh ini. Jadi konkret aja usulan saya, ya. Bagaimana supaya kalau perlu dicantumkan persyaratan membuat fakta integritas yang ditandatangani oleh orang tua, anaknya, pihak rektor dan lain sebagainya. Ya, saya tahu bahwa dalam undang-undang tangan Mas Menteri itu bisa menjangkau itu. Saya tahu ada kewenangan itu. Jadi saya minta ini tolong dijangkau. Kalau tadi saya dengar Pak Nizam, terima kasih Pak Menteri atas tindakan-tindakannya, tapi menurut saya ini kurang radikal, ini kurang ekstrim. Harus cepat dan menjangkau 122 PTN yang ada di Indonesia. Mas Menteri, tolong segera bertindak dengan online-nya, dengan transparansinya dan lain sebagainya untuk anak-anak Indonesia. Saya rasa itu, Mbak Agustin, ini banyak sekali sebenarnya pendalamannya, tapi karena udah bunyi-bunyi terus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu anggota Komisi 10. Banyak sekali tadi bukan pertanyaan tapi masukan, dan kami catat setiap masukan tersebut selalu menjadi kajian dan PR besar kami untuk selalu mendalami isu-isu di sini. Setiap kali saya datang ke Raker, saya belajar banyak dari para anggota Komisi 10 mengenai apa isu-isu yang mungkin dan solusi-solusi dari isu tersebut. Mungkin yang pertama tadi komen sedikit saya mengenai yang kasus Unila ini. Sepertinya Komisi 10 sangat mengetahui reputasi integritas di Kemendikbudristek. Kita punya salah satu reputasi yang terbaik sebagai kementerian, ya.
bersih-bersih yang kita lakukan di dalam kementerian itu ya Bapak Ibu-ibu sudah mengenal lah dari mana mafia apapun yang sudah kita lawan gitu, mana yang belum kita lawan, semuanya sudah kita lawan. Tapi kita sangat fokus bukan menyelesaikan satu kasus per satu kasus. Kita tuh kalau membuat suatu kebijakan sistematis, contohnya seperti Siplah dalam pengadaan sekolah, atau contohnya seperti BOS online yang tiba-tiba sekarang pelaporannya jadi 100% online dan transparan sehingga kita semua bisa mengetahui apa. Jadi filsafat kita adalah kasus-kasus itu adalah cara kita mengetahui apa permasalahan yang ada, tapi kita selalu mencari, insting kita adalah untuk mencari solusi sistematis yang bisa meminimalisir isu itu. Dan satu poin tadi yang menurut saya sangat penting, saya juga setuju sama banyak anggota Komisi 10 bahwa transparansi ya, tema transparansi ini itu sangat penting. Dan tema transparansi dalam penerimaan mahasiswa pun adalah suatu tema yang penting, dan kami secara aktif sedang mendiskusikannya secara internal bagaimana mencapai transparansi tersebut seperti yang Pak Putra tadi bilang dari kuncinya biar terang benderang. Jadi terima kasih Pak Putra untuk masukan itu. Saya juga sependapat dan izinkan kami melakukan sedikit brainstorming mengenai ini.